Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain tentu saja membuka jalan bagi mereka untuk kembali menatap harapan lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia kini harus bisa memaksimalkan sisa pertandingan melawan Cina dan Jepang dengan raihan positif. Rupanya, efek pergantian pelatih di timnas Indonesia juga sekarang mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya. Tak mengherankan jika fans Vietnam pun menaruh perhatian kepada timnas Indonesia. Bahkan ada yang sampai menyebut jika Indonesia adalah tim favoritnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, menurutmu komentar fans Vietnam mana yang bagus? Silahkan tulis di komentar. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Indonesia lolos ke Piala Dunia. Saya mengucapkan selamat dan mendukung mereka sepanjang pertandingan. Mereka akan menjadi tim favorit saya setelah Vietnam dan Italia. Bagaimanapun caranya, yang penting bisa ke Piala Dunia. Kalau cuma berkutat di kolam kecil, selamanya akan diremehkan dan terus ditipu oleh Federasi Asia yang menyarankan memakai pemain lokal agar kita tidak berkembang, sehingga mereka bisa terus berkuasa. Indonesia sudah memilih jalan yang benar. Jika ingin maju, harus menentukan arah sendiri. Jangan mendengar musuh yang hanya memberi sedikit bantuan tetapi malah membuat timnas kita stuck bermain di kualifikasi melawan Laos atau Nepal. Sementara Malaysia masih di level itu. Indonesia sudah bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Melihat perbedaannya saja sudah membosankan. Pemain naturalisasi tetap memiliki darah Indonesia, jadi tidak bisa dibilang mereka bukan orang Indonesia. Mereka juga berjuang untuk negara. Sama seperti pemain lokal, yang terpenting adalah kontribusi dan dedikasi mereka di lapangan, bukan dari mana mereka berasal sebelumnya. Kalau dulu Vietnam lemah seperti Indonesia, tidak berjuang melawan Prancis dan Amerika, dan hanya membiarkan diri dijajah seperti Belanda menjajah Indonesia, maka sekarang pasti sudah banyak yang berdarah campuran Prancis atau Amerika. Bicara seperti kamu, soal darah campuran itu hanya dari kakek atau buyut saja. Indonesia punya ambisi, jadi mereka memanfaatkan segala yang mereka miliki. Sementara itu, Vietnam tidak mau mencari pemain berdarah Vietnam di luar negeri. Bahkan jika mengabaikan Vietnam di Prancis, Australia, Amerika Serikat, atau Kanada, tetap masih banyak talenta berbakat yang bisa ditemukan. Dukung Indonesia lolos ke babak terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya dengan kebijakan mereka saat ini, mereka benar-benar berusaha mencapai target. Semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia lalu masuk satu grup dengan Belanda. Saat itu, sejarah akan mencatat pertandingan Piala Dunia pertama di mana kedua tim turun ke lapangan dengan 22 pemain berdarah Belanda. Indonesia kuat seperti ini. Lebih baik pindah ke Federasi Oseania saja. Di sana cuma perlu bersaing dengan Selandia Baru, otomatis dapat tiket Piala Dunia. Tidak perlu repot-repot bertarung di kualifikasi Asia yang persaingannya jauh lebih ketat. Indonesia masih kurang pengalaman. Masuk babak keempat kualifikasi pun belum tentu bisa menang. Untuk saat ini, mari kita sesama negara Asia Tenggara bersama-sama mengucapkan selamat kepada Indonesia. Urusan masa depan adalah tanggung jawab mereka sendiri. Tidak ada hubungannya dengan negara lain. Iri hati atau mengejek mereka buat apa? Hanya bikin pusing kepala kita sendiri saja. Selamat untuk Indonesia atas hasil yang baik. Hujan sampai mana, sejuk sampai itu saja. Tapi masih belum lolos ke Piala Dunia. Masih banyak pertandingan di depan. Ngeri bener, faktanya masih peringkat 4, tapi judul-judul berita heboh seolah-olah sudah di puncak klasemen. Belum lagi masih ada beberapa laga tersisa, dan kalaupun lolos, masih harus melewati playoff antar benua, kocak banget. Berbicara tentang naturalisasi pemain di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Indonesia memiliki kekuatan finansial. Kebijakan naturalisasi mereka cukup mudah, dan mereka juga memiliki banyak keturunan diaspora. Hal ini membuat proses naturalisasi menjadi lebih sederhana. Kedua, para pemain keturunan jika tidak memilih bermain untuk Indonesia dan mencoba masuk timnas Belanda, maka peluang mereka untuk menembus tim utama sangat kecil. Oleh karena itu, memilih Indonesia adalah hal yang masuk akal, karena mereka memiliki kesempatan untuk bermain dan berkontribusi di tim nasional. Menurut saya, Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan ini setidaknya selama 10 tahun ke depan. Sejarah ini milik orang Belanda atau orang Indonesia. Dengan 300 juta penduduk pasti banyak yang sedang bersorak merayakan, tapi sama sekali tidak ada rasa harga diri nasional sedikit pun. Kalian terus saja ngomongin soal Belanda ini, Belanda itu, tapi Vietnam juga tidak ada bedanya. Naturalisasi satu pemain tanpa darah Vietnam atau 11 pemain tanpa darah Vietnam, pada dasarnya tetap sama saja. Jadi jangan sok besar mulut menghina orang lain. Tahun 1938, tim Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda ikut Piala Dunia di Prancis, dan saat itu juga banyak pemain keturunan Belanda.
Jadi sebenarnya penggunaan pemain naturalisasi atau keturunan bukanlah hal baru bagi Indonesia. Berusaha lolos ke babak berikutnya, mungkin masih ada peluang, tapi kalau ingin ke Piala Dunia dengan posisi runner-up, hampir tidak ada kesempatan. Orang lain lolos ke Piala Dunia, sementara kita cuma duduk di rumah menonton, jadi senang dan bangganya di mana? Paling hebat pun hanya dapat tiket terakhir ke Piala Dunia, lalu pulang dengan 0 poin di tangan. Patrick Kluivert juga akan dipecat setelah Sinteyong. Tim-tim Asia Barat belakangan ini bermain sangat buruk. Di grup lain juga sama. Sepertinya Belanda 2.0 hampir pasti lolos ke putaran keempat. Karena laga berikutnya mereka akan menghadapi Tiongkok di kandang. Jika dibandingkan dengan kekalahan di pertemuan pertama, kali ini Tiongkok sulit mendapatkan 1 poin. Dengan demikian, mereka kemungkinan besar akan finish di atas Tiongkok dan Bahrain. Pertanyaannya tinggal laga terakhir melawan Jepang. Itu pun tergantung bagaimana sikap Jepang dalam pertandingan tersebut. Tapi misalnya mereka menang di putaran keempat dan lolos ke Piala Dunia, apa serunya jika hampir seluruh timnya adalah pemain naturalisasi dari Belanda? Kita tunggu saja apa yang terjadi. Sebentar lagi Piala Dunia akan ada 64 tim, jadi Vietnam sebaiknya naturalisasi lebih dari setengah skuadnya agar punya peluang lolos. Kalau tidak, menunggu seumur hidup pun belum tentu bisa ikut Piala Dunia. Indonesia masih punya 2 pertandingan lagi melawan Jepang dan Tiongkok. Nonton Indonesia main rasanya nggak beda dengan Belanda, begitu kuat dan penuh energi. Untuk saat ini, Indonesia dianggap telah mengambil langkah yang benar. Jika mereka benar-benar berhasil lolos ke Piala Dunia, negara lain pasti akan mengikuti jejak mereka. Tapi kalau mereka hanya sampai putaran keempat kualifikasi dan gagal mendapatkan tiket ke Piala Dunia, para netizen pasti akan mencemooh dan mempertanyakan manfaat dari naturalisasi pemain. Kesuksesan dan kegagalan itu sangat tipis perbedaannya. Menang akan dipuja, tapi kalau kalah pasti dihujat habis-habisan. Jadi, apapun pilihannya, selalu ada harga yang harus dibayar. Lawan Tiongkok dan Jepang tidak akan mudah. Bagaimanapun selamat untuk tim kalian. Semoga kalian mendapat tiket ke Piala Dunia. Di babak kualifikasi terakhir, kemungkinan besar akan bertemu Irak lagi. Sementara Indonesia hampir mendapatkan tiket ke Piala Dunia, sepak bola Vietnam masih berantakan di V-League. Di level Asia pun masih harus cemas dan dengan hati-hati saat menghadapi Laos dan Kamboja. Sialan nih para wartawan, Indonesia masih punya 2 pertandingan lagi dan baru peringkat 4. Tiket langsung sudah diambil oleh Jepang. Sudah pasti dapat tiket playoff ke babak berikutnya belum? Kau sudah ngomongin lolos ke Piala Dunia. Harus diakui bahwa kesuksesan yang Indonesia raih saat ini adalah hasil dari peningkatan kekuatan melalui pemain naturalisasi dari Barat. Jelas bahwa para pemain naturalisasi memberikan dampak besar bagi tim nasional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa realitas sepak bola Asia Tenggara masih lemah, baik dari segi fisik maupun kualitas permainan, sehingga sulit bersaing dengan tim-tim Asia Barat dan Asia Timur, apalagi bermimpi ke Piala Dunia. Kondisi fisik dan daya tahan yang lemah sudah menjadi masalah klasik yang sulit untuk diperbaiki.